untuk melawan narkotika ini, narkoba ini, yang tentu yang akan merusak generasi muda gitu. Nah, dengan begitu ya seiring perkembangan zaman, beberapa negara memang mendorong agar supaya ganja itu bisa diteliti. Kalau diteliti, oke, saya setuju, telitilah gitu loh. Jangan terus tiba-tiba nggak tanpa penelitian langsung dipakai. Itu pasti ke arah rekreasional. Mas Yos, ini luar biasa, Mas Yos. Ini luar biasa. Kalau Anda gatal sekali pengen ngomong. Silakan, Mas Yos. Terkait penelitian, saya sebenarnya benar yang disampaikan oleh Pak Nur bahwa harus dibedakan nih, Za. Jadi ada negara yang melegalkan ganja ini atau kanabis ini. Legal itu dalam artian boleh memiliki, boleh menanam, boleh digunakan sebagai obat. Ada juga ya negara yang tidak boleh memiliki, tidak boleh menanam, tapi boleh menggunakan obat. Jadi legal dalam artian sebagai pengobatan tadi. Jadi ada yang negara yang seperti yang kita tahu kan, Amerika tuh boleh memiliki, boleh menanam, boleh sebagai pengobatan. Nah, negara-negara di Afrika tuh tidak boleh memiliki, tidak boleh menanam, tapi boleh menggunakan pengobatan seperti itu. Nah, yang di Indonesia memiliki maupun untuk pengobatan itu belum boleh. Jadi baru sementara sampai tahap penelitian saja. Nah, dari tahap penelitian, alhamdulillahnya sepengetahuan saya sudah saya baca juga yang terbaru bahwa teman-teman relawan yang ingin segera ganja ini segera bisa digunakan untuk pengobatan ini Pak ya, itu sudah ada draftnya dan sudah masuk ke DPR ya, insya Allah lah, semoga ada perkembangannya seperti itu. Jadi harapannya sebenarnya Indonesia ini harapannya saya adalah minimal untuk pengobatan dulu, karena yang kita tahu ya kebetulan mohon maaf saya bekerja di salah satu rumah sakit. Nah di rumah sakit pun untuk golongan jamu itu Pak ya, obat golongan jamu itu alhamdulillah sudah mulai banyak masuk, digunakan untuk pasien. Betul sekali. Jadi saya harapnya untuk ini nanti bisa ada regulasinya, setelah ada penelitian udah masuk tahap selanjutnya seperti itu, udah sangat kemajuan untuk untuk tanaman yang kita masuk golongan satu ini ya, sudah ada sangat kemajuan lah untuk Indonesia bisa sampai tahap penelitian yang untuk kesehatan itu baru itu sih saya harapannya sangat besar sekali untuk penelitian ya Pak ya. Pak Nur, saya ke Bapak sekarang. Ini sangat semakin menarik Pak ya. Bapak yang pada akhirnya ini anak-anak komunitas semakin hari semakin besar karena bebasnya informasi bisa diakses Pak. Sekarang zaman sosial media, semua informasi bebas akses, bebas lihat, bebas baca ya kan, tidak ada yang namanya pembatasan sekarang ya kan. Nah dari berita-berita artikel tersebut Pak, akhirnya muncullah berbagai macam ini baru Pak, asumsi terbaru gitu kan, baik dijelaskan dalam penelitian dan sebagainya. Nah sekarang kalau seandainya apa yang terjadi kalau seandainya kita membahas selama ini kan yang selalu dibahas adalah tentang penyalahgunaan ganja. Penyalahgunaan ganja, bisa Bapak setuju dengan kata saya, penyalahgunaan ganja itu sering digunakan. Bagaimana tentang pembenargunaannya Pak? Contoh, saya punya satu kaos kemeja di rumah saya nggak pakai sekarang, itu terbuat dari serat ganja. Itu baju Pak, belinya di LGN. Itu baju kalau seandainya itu pure dari dahan, batang, akar, kayak diekstrak gitu Pak, dirajut kembali jadi kain begini. Itu benar-benar bagus banget, nyaman dan anti jamur. Kalau kita bicara tentang pembakaran yang sering terjadi, kalau kita lihat Pak, apa itu tidak mubazir Pak? Harusnya itu ditangkap Pak ya. Kan yang dipakai dari biji, berarti bajunya pun legal ya? Nggak boleh. Harusnya itu nggak boleh. Loh, itu untuk meningkatkan ekonomi, Mas. Besok pagi serahkan BNN. Harganya 890.000 Pak. Lumayan mahal itu. Itu ada di toko online. Jadi gini, Bung Reza, ya, siap. Kita tetap berpatokan pada hasil penelitian yang adekuat, yang cukup ya. Saat ini saya belum melihat hasil penelitian yang di negara kita ini yang bisa menyatakan bahwa ganja ini bisa dipakai untuk medis. Betul. Yang kami tahu itu tadi, kandungan yang dari 750 zat di dalam ganja itu,
yang sekian ratusnya itu kan terdiri dari THC sampai CBD, ini yang faktor utamanya, yang dominan sama yang tidak dominan. Sedangkan untuk medis, saya seorang apoteker paham bahwa ini harus ada kombinasi antara dua ini, dan tidak bisa kalau THC-nya yang tinggi. THC yang tinggi tadi akan kena di reseptor CBD1 yang akhirnya halusinasi. Ya, itu kan bukan jadi medis akhirnya. Itu justru akan akhirnya tidak sesuai dengan tujuan kalau memang untuk medis. Nah, kita sebenarnya, teman-teman generasi muda, generasi milenial, marilah kalau memang kita memiliki kemampuan untuk melakukan penelitian, kita bergabung dengan lembaga-lembaga penelitian yang terstandar, yang sesuai dengan kaidahnya di perguruan tinggi. Saya sangat mendukung. Hasilnya seperti apa, publikasikan, ya kan. Kemudian untuk menjadi sebuah obat ataupun obat tradisional itu juga perlu ada nanti penelitian lanjutan, bagaimana dampaknya terhadap manusia. Ada tahapan-tahapannya, tidak ujuk-ujuk terus dipakai gitu aja. Nah, itu yang harus kita ketahui bersama. Dan sampai dengan saat ini, sekali lagi, kalau BNN tetap masih mengatakan bahwa kita tidak bisa, ataupun kita tetap berpatokan pada Undang-Undang 35 tahun 2009. Tidak bisa, Pak ya? Iya. Tidak bisa. Di ganja yang kategori 1 itu memang belum. Berarti kontradiksi berarti Pak ya? Kontradiksi dengan undang-undang antara BNN dan undang-undang tersebut kontradiksi, karena di undang-undang dikatakan boleh diteliti untuk urusan riset. Untuk diteliti bisa. Bisa. Untuk digunakan untuk pelayanan kesehatan yang sama sekali tidak boleh. Sama sekali tidak boleh. Ya. Oke, baik. Berarti untuk penelitian silakan diteliti. Penelitian boleh, tapi untuk pelayanan kesehatan masih belum bisa. Belum bisa. Yang saya khawatirkan begini Pak An, sebelum ini masih ada waktu ya dia. Masih ada waktu ya, oke baik. Nggak apa-apa ya. Oke. Ya. Pak, yang kami khawatirkan tuh begini. Pada akhirnya banyak pertanyaan yang tadi sebelum saya kesini muncul di DM saya. Tolong tanyakan sama satu hal ini katanya. Salah seorang teman saya saya tampilkan. Lebih bahaya mana alkohol sama ganja? Karena faktanya ganja tidak pernah membuat orang overdosis. Itu fakta di riset, dikatakan ada di riset Dr. Ryu kalau nggak salah ya di Jakarta. Tidak ada satupun overdosis disebabkan oleh ganja dan menyebabkan kematian. Justru alkohol yang terang-terangan membunuh dan banyak tindak kriminal terjadi karena alkohol itu malah dibiarkan. Apakah ada yang diistimewakan di sini atau ada hal yang disembunyikan oleh pemerintah dalam hal ini, tanda kutip? Kenapa? Karena alkohol yang jelas-jelas merusak generasi itu dibiarkan begitu saja, bahkan dipajaki. Sedangkan ganja yang terang-terangan itu herbal. Pertama dia herbal, kedua belum ada overdosis yang menyatakan bahwa pengguna ganja itu meninggal. Terus yang ketiga tentang bukti-bukti medis tentang pengobatan yang bisa digunakan oleh ganja. Siapa yang menjawab dulu? Mas Yus atau Bapak? Saya izin ini jawabannya. Sebenarnya kalau saya ingin kembali ke kaidah ke pengertian dari jamu itu ya Zaya. Jadi jamu itu dalam peraturan itu adalah obat tanaman yang dipercaya turun-temurun. Dipercaya turun-temurun, Pak, sesuai dengan undang-undang salah satu pegangan kita di farmasi. Itu adalah jamu itu tanaman yang dipercaya turun-temurun memiliki khasiat menyembuhkan. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah ini beberapa jurnal atau berita atau artikel itu penggunaan ganja di salah satu daerah yang kita tahu lah ya, penghasil ganja dari dulu itu Aceh. Ya Aceh salah satunya itu digunakan dalam hal yang positif menurut saya. Jadi belum sampai tahap yang saat ini ya, untuk rekreasi dalam bahasanya saat ini. Orang Aceh menggunakan ganja sebagai alat masak, bahan masak. Jadi itu bahan masak iya, untuk merawat tanaman lain juga iya, untuk perasa iya kan, perasa, terus sampai bahkan itu akibat dari ganja dengan tanaman lain itu kopi di Aceh itu salah satu yang paling bagus itu di Indonesia, bahkan dunia itu sudah masuk kopi dari Aceh itu yang termahal, Gayo salah satunya itu karena dahulu ceritanya di artikel yang baca itu jadi kopi itu dikelilingi oleh tanaman ganja ini.
karena bisa melawan hama, itu salah satunya. Nah, itu yang saya ingin pertanyakan terkait ini, kenapa sampai hal Indonesia tidak membolehkan jika ini bisa kita masuk kategorikan sebagai jamu, adalah tanaman yang dipercaya turun-temurun memiliki khasiat. Sejarahnya hampir ribuan tahun lalu. Betul. Masyarakat bersama ganja. Ribuan tahun sih saya nggak tahu ya. Yang jelas itu sudah sangat lama lah di Aceh itu sebagai tanaman pelindung, sebagai tanaman penyedap rasa, makanan seperti itu. Ya, mungkin kalau dari sisi jamu menjamu. Iya. Ya, tapi belum pernah kita lihat berapa sih angka kesakitan dan angka kematian yang diakibatkan oleh ganja tadi. Baik. Pernah lihat? Tahu angkanya nggak? Angka kematian dan kesakitan. Iya. Cukup tinggi. Cukup tinggi. Nah, ini orang kesehatan mesti apalagi pasti seorang kesehatan harus tahu angka kematian, angka kesakitan yang maksud Pak Nur kematian gara-gara overdose ganja. Yes. Oke. Nah, satu. Kemudian reasoning saya bahwa undang-undang, kalau saya sih selalu kembali ke undang-undang. Baik. Undang-undang di Indonesia saat ini, Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika. Baik. Sekali lagi masih mengatur bahwa ganja itu termasuk golongan 1. Betul. Yang tidak boleh digunakan untuk pelayanan kesehatan. Nggak boleh sama sekali. Tidak boleh. Dan ancaman hukumannya sudah jelas di sana. Betul sekali. Oke. Kemudian tadi dibandingkan dengan alkohol. Benar sekali. Alkohol di Undang-Undang 35 nggak mengatur. Ini kan akhirnya terjadi iri hati, Pak. bukan dari saya, Pak, iri hatinya. Maksudnya gitu ya? Dari orang-orang yang bertanya, dari komunitas ini. Jadi sebenarnya kita kan mendatangkan LGN sini, Pak. Cuma mereka lagi halangan gitu kan. Jadi terus alkohol, benar sekali, Pak. Ini kan sudah benar-benar terang. Apakah karena diregulasi undang-undang alkohol tidak disebutkan sehingga alkohol diperbolehkan? Sebenarnya menurut saya, Pak, ya alkohol itu, mohon maaf saya potong, alkohol itu ada aturannya dari segi penjualannya lah, itu pendistribusiannya itu ada aturannya. Jadi ada regulasi di situ. Ada regulasi, betul. Di situ ada regulasinya. Artinya kalau sudah pakai regulasi berarti boleh. Iya boleh kalau ada regulasi. Iya, regulasi yang dikeluarkan tentu mulai dari siapa yang membeli, mengkonsumsi, ada di mana tempatnya, pemanfaatannya di mana. Itu regulasi yang mengatur itu. Dan kami ini di narkotika tentu tidak mengatur itu ya. Betul sekali. Di luar dari tembakau dan alkohol ya, sudah paham ya. Sehingga tapi gini, bahwa alkohol dan tembakau itu sesungguhnya pintu masuknya itu. Pintu masuknya orang menggunakan narkotika ini. Narkotika gitu. Benar. Nah, itu sehingga biasanya setelah bisa ditanya di klien-klien kami di klinik Pratama PNP NTB, pertama kali dia menggunakan zat ini apa? Ya mulai dari alkohol mulai. Pintu masuk, setelah itu baru dia menggunakan sabu. Baik. Kemudian ganja. Baik. Itu. Nah, alasan kami selanjutnya kenapa kita masih melarang. Yang jelas antara manfaat sama mudorotnya banyak. Baik. Ya, itu harus kita cekaji betul. Kita harus paham betul. Manfaatnya seberapa sih? Iya. Akibat dampak buruknya seperti apa? Angka kematian, angka kesakitan tadi seperti. Sedangkan di negara kita penyakit akibat gangguan perilaku penggunaan zat ini tidak dijamin loh. Baik. Oleh BPJS ya, yang dulu masyarakat tahu nih. Dijamin enggak kan? Enggak. Nah, kalau masyarakat terpapar seperti begini, kasihan mereka juga. Ya sudah ekonominya hancur karena penggunaan itu, kemudian dampak buruknya tadi terhadap kesehatan, angka kesakitan tinggi, angka kematian tinggi di perusahaan pengguna-pengguna itu. Angka bolos kerjaan tinggi banget. Kemudian tiga negara, kemudian belum lagi menggunakan keuangan manual gitu. Itu soal statement Bapak yang tadi mengatakan banyak kesakitan dan kematian gara-gara ganja itu masih belum bisa saya tampik karena saya belum punya data lengkapnya. Tetapi dalam salah satu acara forum diskusi di salah satu TV di Rosi itu ada salah seorang dokter mengatakan dokter mengatakan dokter umum dia mengatakan beliau namanya dokter Yu kalau nggak salah ya, itu beliau mengatakan tidak ada satupun case
overdosis karena ganja di Indonesia, bahkan di dunia katanya seperti itu. Itu dari beliau. Tapi karena saya tidak punya data yang jelas untuk memberikan antitesis dari Bapak, saya tidak berani. Betul sekali. Nanti dari betul, nanti kita pelajari sama-sama, Pak. Teman-teman dari betul. penelitian, silakan. Tapi pertanyaan terakhir saya begini, Pak. Suatu saat bagaimana kalau jika ganja legal di Indonesia? Suatu saat. Ya, itu mungkin berapa tahun lagi. Ya. Yang jelas undang-undang berubah dulu ya. Iya, benar sekali, akan ada amandemen. Kalau tidak berubah, sikap BNN itu sudah jelas, tegas. Punya tangkap. Itu dia. Ya. Suatu saat gimana kira-kira, Pak? Suatu saat kita berandai sekarang. Suatu saat apabila ganja dilegalkan di Indonesia dan undang-undang sudah berubah, bagaimana kerjasama BNN dengan medis? Pertama kita harus melihat aturan negara kita. Betul. Kemudian yang kedua tentu harus kita pertimbangkan antara manfaat dan tidak manfaatnya atau mudaratnya. Kemudian dampak yang lain, kemudian kajian ilmiah. Kalau itu memang mau digunakan menjadi sebuah herbal, tentu ada kajian-kajian bagaimana dimanfaatkan oleh manusia, dampaknya seperti apa. Tentu ada kajiannya semua lengkap. Itu baru saya sebagai seorang apoteker mungkin tapi sebelum itu tersedia semuanya, saya seorang BNN tentu jelas, kami sikapnya tegas, tidak akan melegalkan itu, akan melarang. Jadi ya mungkin kesimpulannya udah boleh kesimpulan nih. boleh. Tapi satu lagi deh, Pak, sebelum saya penasaran, Pak. Iya kan? Padahal nih, Pak, kan kita punya BUMN namanya Kimia Farma, Pak ya. Salah satu apotek, Pak. Ya. Kenapa tidak negara memberikan kesempatan untuk meriset ganja untuk dimasukkan ke dalam satu komunitas bisnis itu untuk obat, sehingga diberikan regulasi yang sangat ketat sekali, benar-benar ketat sekali. Gunanya adalah untuk penyelamatan pengobatan agar semua orang berhak mendapatkan pengobatan herbal juga dan lain-lain. Dinaungi di bawah BUMN dengan izin yang sangat ketat, jadi tidak sembarangan gitu kan. Ujung-ujungnya kan ini akan meningkatkan ini juga, Pak. Ya, nilai ekonomi juga. Kembali. Kalau sebuah perusahaan pasti akan melihat untung ruginya, mulai dari meneliti itu. Betul sekali. Kita tidak bisa, itu pasti akan laba. Enggak. Sekarang saat ini kombinasi obat-obatan, sekali saya ulangi lagi. Kombinasi obat ini biasanya digunakan untuk orang epilepsi, kejang-kejang itu. Nah, posisi di Indonesia obat-obatan anti epilepsi itu sudah cukup banyak preparatnya. Baik. Dan Kimia Farma sudah bikin perusahaan harus saya sebut ya. Ini apa? Jadi perusahaan-perusahaan farmasi ini harus mengikuti peraturan dan juga mempertimbangkan. Nggak mungkin lah kita riset obat baru tapi ternyata kita sudah ada preparat yang sudah ampuh di situ, tidak efek sampingnya nggak ada misalnya begitu. Nah, ngapain kita membiayai yang baru? Yang baru betul. Sedangkan itu butuh proses yang panjang, betul. Baik. Jadi kalau menurut kami apa yang saat ini teman-teman perjuangkan itu perlu dilengkapi dengan sebuah penelitian yang mantap. Kalau tidak itu berarti mohon maaf ada penggiringan opini. Penggiringan opini. Kalau itu saya nggak setuju itu. Hanya penggiringan opini agar semua stakeholder, ada beberapa mungkin elit-elit barangkali yang terpengaruh sehingga menyetujui lah gitu. Kalau itu saya selalu kembali kepada undang-undang dan sekali lagi bahwa ganja di Indonesia tinggi THC-nya, rendah CBD-nya. Artinya dampaknya akan ke arah psikoaktif, susunan saraf pusat, dan dampak buruknya juga akan terjadi halusinasi. Bahkan juga tentu ini bukan ke arah medis tapi justru ke arah untuk bersenang-senang. Tadi sudah saya contohkan kasusnya penyelundupan ganja itu tinggi bertonton, itu merupakan indikasi bukan untuk medis. Pasti akan untuk senang-senang atau rekreasional. Ya kan penyelundupan pertonton loh. Betul sekali. Ya. 1,5 ton. Wah, luar biasa. Untuk medis tidak mungkin. Luar biasa. Saya suka semangatnya Pak Nur, luar biasa. Ini benar-benar amazing ya, Mas ya. Tapi sebelum kita ke penutupan Pak Nur, dari Mas Yos dulu deh sebagai apoteker muda. Waduh. Kalau saya sih sebenarnya harapannya
kita memiliki badan penelitian yang lumayan besar, itu lumayan besar, sangat besar juga. Dan fakultas kedokteran kita juga bagus-bagus semua, farmasi kita di Indonesia juga bagus-bagus semua, BUMN untuk perusahaan farmasi itu bagus-bagus semua. Harapan saya adalah jika diperbolehkan oleh negara untuk ya udah, ayo siapa nih yang mau bertanggung jawab terhadap ganja ini, sudah dikasih kesempatan dan ada regulasinya, ya saya sangat berharap seperti itu. Cuman dalam hal untuk penyalahgunaan yang disampaikan Pak Nur tadi, sampai bertonton, berkilo-kilo yang harus ditangkap itu, yang disita itu benar-benar mengindikasikan bahwa penggunaan untuk rekreasi itu besar. Dan dari saya, ganja ini sama seperti, saya mengatakan itu sama seperti obat-obat lain ini Pak, yang termasuk golongan narkotik seperti itu. Jadi yang penting sudah ada regulasinya, yang punya kita tangkap, dan untuk pengobatan yang jika itu untuk pengobatan dan itu boleh, ya udah dikasih aja seperti itu. Jadi jangan terlalu diberatkan lah menurut saya terkait dengan ganja ini. Kita samain aja sama obat-obat yang memiliki regulasi seperti yang tadi Reza sampaikan, dan Pak Nur sempat sampaikan, penggunaan petidin, bawa petidin tanpa apa-apa di tengah jalan, kebetulan ketemu polisi atau BNN, pasti ditangkap. Nah harapannya nanti yaudah ini obatnya petidin, ini resepnya, ini penggunaannya untuk ini silahkan digunakan. Nah itu ya udah disamaratakan aja, seperti nggak usah yang terlalu berat untuk. Artinya kan regulasinya harus ketat. Iya betul, harus ketat dan harus ada yang bertanggung jawab terhadap itu, seperti itu. Jika disalahgunakan ya dia harus bertanggung jawab seperti itu. Dan jelas itu hukumannya tuh ya. Sudah disampaikan tadi 4 tahun penjara seperti itu. Dan sekarang terakhir ke Pak Ketua, Pak Nur, silakan Pak. Ya, kalau dari saya sudah jelas, jadi bahwa ganja di Indonesia ini adalah ganja yang bukan untuk medis. Sekali lagi saya sampaikan bahwa ganja medis itu adalah ganja yang dari hasil budidaya rekayasa genetik yang bisa diatur antara zat aktifnya, antara THC dan CBD ini dominan CBD-nya, sedangkan kita di Indonesia dominan THC-nya, sehingga itu berdampak buruk terhadap susunan saraf pusat dan juga kemungkinan disalahgunakan itu lebih besar. Dan sudah bisa dipastikan bahwa penggunaan ganja di Indonesia ini adalah untuk rekreasional atau untuk senang-senang gitu loh. Dan itu sama sekali tidak memperhatikan bagaimana sih angka efek samping, angka kesakitan, angka kematian, itu harus betul-betul diperhatikan sebelum teman-teman semeton bertindak. Nah, itu harus dengan ini yang bagus, nawa itu yang bagus ya, untuk memajukan negara, melindungi seluruh kaum milenial dari gangguan narkotika. Terima kasih. Ini bagus ya, War on Drugs kita sekarang berada di kantor BNN, luar biasa. Dan ini sebuah kehormatan. Jadi buat semua Imaji people, kalian jangan lupa selalu subscribe, like, and comment di Imaji TV karena kita bakal punya topik-topik yang seru untuk kita perbincangkan di sini. Dan jangan lupa kalian bisa dapatkan merchandise kita Imaji TV langsung di Instagram Imaji TV. Buat Pak Ketua, terima kasih banyak atas sharing. Terima kasih Mas sudah datang. Dan ini sangat luar biasa. Semoga ini bisa menginspirasi kalian yang masih penasaran dan ingin bertanya, Pak, boleh nggak kalau ada nanti yang mau bertanya ke sini ngobrol-ngobrol? Boleh. Wow. Kita terbuka banget di sini. Iya, kita terbuka banget. Oke, don't forget to like. Rumah kalian semua. Don't forget like, comment, and subscribe. Saya Reza Lucky in the Sky. Saya Yunus. Saya Nur Rahmat. See you next time and bye-bye.